Halo semuanya, hari ini kita mau ngobrol soal sesuatu yang menurut saya jadi game changer ya, khususnya buat tahun ini 2025 dan tahun depan nih 2026, khususnya di sektor retail. Bayangkan kamu lagi buka aplikasi, lalu ada live streaming nih, jualan baju muslim, kosmetik halal, atau bahkan belanja kebutuhan harian di minimarket syariah. Semua dijelasin prosesnya halal, bahannya jelas, dan ada cerita keberkahannya. Itu bukan cuma mimpi, tapi sudah mulai terjadi nih di tahun 2025. Jadi, ya tema terakhir hari ini itu terkait bagaimana nih transformasi digital mendorong retail syariah Indonesia di 2025. Oke, jadi kita langsung aja bahas ya. Indonesia punya potensi pasar syariah yang luar biasa. Populasi muslimnya tergolong terbesar ya di dunia. Dan menurut data OJK tahun 2024, ekonomi syariah kita sudah menyentuh kurang lebih 2.800 triliun rupiah. Di sektor retail, minimarket halal, toko busana muslim, kosmetik halal, makanan halal, pertumbuhannya rata-rata 12 sampai 15% ya per tahun. Tapi ada tantangan besar nih. Retail konvensional seperti Alfamart, Indomaret, Shopee itu terus berlari kencang dengan teknologi ya. Live shopping, AI recommendation, pengiriman cepat. Nah, kalau retail syariah cuma mengandalkan label halal tanpa inovasi, kita bisa tertinggal. Saya yakin kunci untuk retail syariah tetap relevan di tahun 2025 dan selanjutnya adalah menggabungkan transformasi digital dengan prinsip syariah, transparansi, keadilan, dan keberkahan. Transformasi digital di retail syariah, pertama itu mari kita coba lihat apa yang sudah terjadi. Contoh paling nyata di 212 Maret tahun 2024, mereka mulai aktif di TikTok Shop dengan live shopping ya. Hasilnya penjualannya di kanal digital naik sampai 35% dengan waktu yang singkat ya. Bukan cuma jualan, tapi mereka juga ceritain nih proses halal, bahan-bahannya, nilai-nilai di balik produknya. Kedua, ada brand kosmetik ya, seperti Wardah atau Safi juga sudah jadi jagoan nih di live streaming. Mereka tidak cuma promosi produk, tapi juga edukasi konsumen soal kehalalan bahan serta sertifikasi MUI. Ini membangun kepercayaan, sesuatu yang sangat penting di era sekarang, di mana banyak konsumen takut halal washing ya. Penelitian dari Zuhrinal Nawawi tahun 2025 menemukan bahwa strategi digital marketing meningkatkan pangsa pasar di bisnis syariah hingga 28% dalam satu tahun. Artinya, teknologi bukan musuh, tapi justru bisa jadi sahabat yang membantu menyebarkan nilai-nilai syariah ke lebih banyak orang. Kemudian, tantangan dan solusinya nih. Ini tidak mudah ya. Banyak pelaku retail syariah, terutama UMKM, masih kesulitan biaya bikin konten digital ya, seperti beli peralatan live, bayar influencer, semuanya cukup mahal. Belum lagi butuh orang yang paham teknologi sekaligus pemahaman syariah. Saya lihat ada dua solusi yang realistis nih untuk tahun ini dan tahun depannya. Pertama dengan kolaborasi dengan platform besar nih seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop yang sudah punya program khusus untuk UMKM. Retail syariah bisa memanfaatkan subsidi biaya live shopping atau pelatihan gratis. Kemudian bangun ekosistem sendiri. Bayangkan kalau ada aplikasi nasional, namanya Halal Mall nih contohnya ya, yang nyatuin semua retail syariah dalam satu platform. Dari minimarket, toko busana, sampai makanan halal. Konsumen tinggal buka satu aplikasi, semua produknya sudah terjamin halal di satu fitur ya. Jadi ada fitur tanya langsung ke penjual soal sertifikasinya. Ini bisa jadi one stop halal shopping ya, yang sangat cukup powerful ya teman-teman. Di tengah semua teknologi ini, satu hal yang tidak boleh hilang, nilai syariah itu sendiri. Prinsip syariah menekankan transparansi, keadilan, larangan riba, goroh, dan maisir. Di era digital, ini bisa terjemahkan jadi, contohnya ya, pertama itu harganya jelas, tidak ada hidden fee atau fee yang tertutup ya. Kemudian informasi produk yang lengkap dan jujur. Kemudian tidak ada promosi yang menyesatkan. Penelitian tahun 2022 menemukan 78% pelanggan minimarket syariah memilih belanja di sana karena merasa lebih tenang, karena transparansi dan kehalalan produk. Jadi ini bisa jadi keunggulannya teman-teman.
Kemudian di tahun 2025 bakal jadi tahun yang sangat menentukan nih buat retail syariah Indonesia. Kalau kita bisa melaju di jalur halal, pakai teknologi digital sebagai sepatu lari. Dan prinsip syariah sebagai kompas. Kita tidak cuma bertahan, tapi bisa memimpin pasar. Saya optimis banget ya, generasi muda Muslim Indonesia semakin kritis dan sadar nilainya. Mereka ingin belanja yang mudah, cepat, tapi tetap halal dan bermakna. Retail syariah yang bisa memenuhi itu semua akan jadi pilihan utama. Nah, teman-teman, gimana menurut kalian ya? Apakah kalian sudah sering belanja di retail syariah yang punya live shopping? Atau ada brand retail syariah favorit kalian yang sudah go digital? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin cukup saja untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.